nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita baca berita kemarin, KPK mencari Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi Pak ya, ini pasti ya. Pak Mahfud bagaimana memandang kasus ini dengan keterlibatan Silmi Karim sebagai Wakil Menteri semua orang Imigrasi? kaget lah. Pertama, Silmi Karim tuh kelihatannya kan anak manis saja ya. Sampai good boy lah Pak gitu ya. Good boy. Ini anak baik, tidak pernah ini, komunikasinya juga bagus. Tapi sesudah oleh KPK diekspos ya kejahatannya itu luar biasa tuh ya. Menerima setoran secara rutin, secara berjenjang gitu. Tiap minggu dapat 100 Pak. Ya, dapat 100. Itu dari pengurusan izin tinggal. Warga negara asing ya. Iya. Yang begitu. Dulu kalau masih Rizal ingat waktu saya di Menko Polhukam itu kan ada yang mengusulkan gitu, perubahan undang-undang agar pengurusan masalah kitas, paspor dan sebagainya itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Waktu itu kita tolak. Ini nggak bisa. Ini apa sih, kan cuma sedikit. Kalau dari APBN cukup kok. Bilang ambil berapa lalu kelola ditambah oleh APBN masih cukup. Kenapa? Biaya-biaya kecil begitu kok mau diswastakan. Usulan itu Dirjen Imigrasi, Kementerian Kumham. Dari seseorang lah yang sekarang menjadi pejabat. Waktu itu saya tolak. Nggak bisa saya bilang. Tapi ternyata jalan juga akhirnya. Karena itu Pak. Jadi ketika itu sampai berbentuk RUU Pak. Iya. Mau mengubah undang-undangnya dan apa saya bilang. Ingat saya. Mana naskah akademiknya kok tiba mengubah hanya satu pasal untuk mempermudah urusan ini. Yang kemudian kami bersama tim, waktu itu saya punya tim hukum di Kedeputian 3 itu, Pak, ini potensi korupsinya dan peras memerasnya ini besar loh. Kalau caranya begini. Tapi sekarang udah berubah. Itu langkah-langkah untuk masuk ke korupsi itu diciptakan dengan cara itu. Itulah yang disebut autokratik legalisme. Itu salah satu praktiknya. Keinginan berbuat korupsi itu dibuatkan hukum. Hukumnya diubah dulu gitu. Lalu dia masuk dengan cara itu. Tapi apakah itu ada kaitannya dengan ini apa tidak? Ya, dan yang saya ikutin setelah Pak Mahfud nggak jadi Menko, pemerintahan berganti lalu disahkanlah. Ya, pengganti Mahfud disahkan di DPR Undang-Undang Imigrasi itu. Apakah itu masuk disahkan apa tidak, saya kan sudah tidak di situ. Tapi mungkin saja masuk dengan cara-cara itu. Nyatanya sekarang waminnya yang tertangkap.